ayo ayo danga ale ale adena mia olah le dampeng sagi sumangagi. Sebuah keindahan adalah anugerah dari Ilahi yang diwariskan kepada anak cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Dapil, berjumpa kembali dengan saya, Sanika Sembiring dalam acara Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Pemirsa, pada episode Suara Dapil kali ini, kita akan mengikuti anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh 1. Mari kita ikuti kegiatan di dapil. Daerah pemilihan anggota DPR RI yang akan kita ikuti kali ini berada di provinsi yang dijuluki sebagai Serambi Mekah. Sebuah julukan yang penuh nuansa keagamaan, keimanan, dan ketakwaan. Dalam pemilihan legislatif anggota DPR RI tahun 2014, Provinsi Aceh dibagi menjadi 2 daerah pemilihan, yaitu Aceh 1 dan Aceh 2. Dapil Aceh 1 mendapatkan alokasi kursi di DPR RI sebanyak 7 anggota DPR RI yang mewakili masyarakat Dapil Aceh 1 pada periode 2014 hingga 2019. 7 anggota DPR RI yang terpilih adalah Salim Fahri dari fraksi Partai Golongan Karya, Fadlullah dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Teguh Rifki Harsya dari fraksi Partai Demokrat, Muslim Ayub dari fraksi Partai Amanat Nasional, Muhammad Nasir Jamil dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Irmawan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bahtiar Ali dari fraksi Partai Nasional Demokrat. Dari 7 anggota dewan ini, tim Suara Dapil akan mengikuti kegiatan Bapak Muslim Ayub dari Partai Amanat Nasional saat turun ke dapil. Perjalanan kami dimulai dari Provinsi Sumatera Utara karena letak dapil Muslim Ayub yang lebih dekat jika melalui kota Medan. Selain jarak tempuh yang cukup lama, kami juga merasakan perjalanan yang menegangkan karena kami harus melewati jalan yang berlubang serta berbatasan langsung dengan jurang. Sesampainya di Desa Muara Batu-Batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulus Salam, Muslim Ayub langsung disambut dengan tari-tarian yang diiringi syair berbahasa Singkil, sebuah tradisi masyarakat Aceh untuk menyambut kedatangan tamu penting. Masyarakat pun menyampaikan segala permasalahan dan aspirasi kepada anggota DPR RI yang hadir di hadapan mereka. Mulai dari permintaan pembangunan kanal untuk mencegah banjir yang sering terjadi, jalanan yang rusak parah menuju Provinsi Sumatera Utara, dan juga meminta adanya penyelesaian kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan pemilik hak guna usaha PT Mitra Sejati Sejahtera Bersama yang sudah berlangsung cukup lama. Batas kota Subulus Salam dengan Pak Barat sampai ke Dairi Raya itu jalan rata-rata 80% rusak. Ini kewajiban pemerintah pusat untuk memperbaiki ini secepat mungkin karena semua yang ada yang bernilai ekspor komoditi yang ada di Aceh ini melalui inilah dibawa ke Sumatera Utara dan diekspor sampai Sumatera Utara. Setelah ini masih banyak kegiatan Muslim Ayub di dapilnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan.
Setelah mengunjungi masyarakat di Desa Muara Batu-Batu, Muslim Ayub mengajak tim Suara Dapil ke sebuah desa yang beberapa waktu terakhir selalu diteror kawanan gajah liar. Tidak hanya meneror warga desa, kawanan penguasa hutan itu kerap merusak tanaman warga berupa padi dan sawit. Ini termasuk yang di amuk gajah. Iya. Termasuk ini tanaman, ini tanaman yang itu dia gajah ini yang hancurkan. Enda perlu bantuan, enda untuk masyarakat Bang Besi khususnya. Sawit kuka 100 batang lebih habis. Yang sudah mendodos 1 ton 300 lagi, tinggal 300 kilo lagi. Apa yang harus makan anak kami? Imo kasar senden kunedaran kuwana. Kami peteng kali Pak ini mau pergi makan dai. Kata eno kata pada nahan habis. Malah bisa Pak ini kan. Bapak genggo siap berani main sang sapo habis sore kena. Jadi jelas mau pergi kami, ucap masuk kalau kami pahen, perasaan kami dipermainkan masyarakat masyarakat yang lemah-lemah tidak tahu apa-apa. Kenapa gajah ini sampai datang kemari? Karena habitatnya sudah terganggu. Karena gara-gara manusia yang menebang kayu dan segala hutan yang di dalam itu, itulah mengakibatkan gajah itu datang ke darat, datang kemari. Karena tempatnya, habitatnya sudah diganggu oleh manusia. Bagaimana kita menanam sawit, bagaimana kita menanam apapun, kalau diganggu oleh gajah kan sama aja. Sudah tumbuh nanti dihancurinya. Jadi apa kebutuhan kita? Bukan tanamnya diganggu, tapi orangnya pun bisa dipijak. Ada apa nih rame-rame dari tadi? Ibu marah kenapa Ibu? Mohon maaf. Marah gara-gara gajah peliharaan pemerintah tidak bisa diatasi. Bagaimana Pak terkait dengan keluhan dari masyarakat? 4 tahun sudah gajah berkeliaran di sini, itu tapaknya, itu bukti satu nih. Ini satu tapaknya. Untuk itu saya berharap pemerintah daerah segera mungkin, secepat mungkin harus mengatasi ini. Insya Allah ini sudah jadi PR saya. Saya katakan tadi dengan ibu-ibu, secepat mungkin memang ini media banyak yang meliput ini. Ini kan tidak cukup hanya pihak provinsi dan kabupaten menanganinya. Harus pemerintah pusat turun tangan untuk mengatasi ini. Ya mungkin Ibu sudah mendengar tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muslim. Semoga apa yang disampaikan Pak Muslim benar-benar dapat terrealisasi ya Ibu ya, bukan janji saja ya. Jangan janji-janji saja ya. Saya harap pada Pak Muslim Ayub supaya dapat memperhatikan kami Desa Tangga Besi khususnya. Kami sebentar lagi mau menanam padi. Rumah-rumah gubuk-gubuk di sini udah habis, sudah pada habis semua, hancur sehancur-hancurnya. Usai mendengar aspirasi masyarakat Desa Tangga Besi, Muslim Ayub kemudian melakukan pertemuan dengan para kepala desa serta masyarakat. Dalam pertemuan yang mengangkat mengenai netralitas aparatur pemerintah desa, Muslim Ayub menilai selain netralitas dari para aparatur pemerintah desa dan aparat penegak hukum, pesta demokrasi akan berjalan baik, tentunya dengan peran serta dari masyarakat. Saya yakin semua kepala desa yang ada di Kota Subuh Salam ini netral dalam menghadapi pilkada ini. Tidak ada sedikit intimidasi apapun untuk mendukung salah satu kandidat. Dan itu tidak boleh. Dan itu sudah diatur dalam undang-undang, ada sanksi hukumnya. Dari dulu dikatakan kalau begini melanggar, kalau begitu melanggar. Tapi dari periode ke periode pelanggaran itu tetap ada. Tapi kami melihatnya itu hanya cerita saja Pak. Tidak ada tindakan. Keterlibatan itu memang saksi yang susah untuk membuktikan. Tapi kalau ada 2 orang saksi saja yang memberikan keterangan kepada pihak penyidikan, ya akan bisa jelas. Apalagi dengan rekaman. Kami berharap agar masyarakat tahu bahwa dalam arti kata siapa yang akan dipilih untuk menjadi wali kota Subuh Salam periode 2018-2024. Netralitas Polri harus betul-betul dipertaruhkan karena pada saat anggota Polri di lapangan tidak netral itu akan dampaknya ke situasi Kamtibmas karena di situ penindakan tegas dari pihak kepolisian tidak bisa diambil. Tapi pada saat kita Polri betul-betul netral, itu tindakan tegas di lapangan betul-betul bisa dilaksanakan sesuai harapan masyarakat. Usai berdiskusi dengan para kepala desa, Muslim Ayub mengajak tim Suara Dapil untuk melihat salah satu jembatan yang pembangunannya terhenti karena tidak adanya dana dari pemerintah pusat.
Jembatan ini sedianya dibuat untuk menghubungkan Kilangan Kecamatan Singkil dengan Kecamatan Menang, Kuala Baru. Ini sudah lama ya Pak ya? Belum dilakukan? Sudah hampir 10 tahun yang diinginkan masyarakat agar bisa menembus akses ke provinsi. Iya. Kalau memang ini tembus ke provinsi, ini dekat dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kalau seharusnya kami, kalau ke Aceh Selatan itu dari sini tembus ke daerah Subuh Salam balik, langsung terus ke Abdia dan lain sebagainya, itu makan waktu sekitar hampir 8 jam. Atau 9 jam. Jadi memiliki peranan strategis deh ya Pak ya? Tapi kalau memang ini tembus, saya rasa hanya makan waktu 5 jam 4 jam. 5 jam saja ya? 3 jam Pak. 3 jam lah. 3 jam cuman. Oke. Kami berharap sangat lah ini melalui Pak Muslim Ayub ini, ya selaku perwakilan kami di pusat sana, kami menyerahkan ini semuanya ini sama Pak Muslim dengan harapan yang sangat ini supaya ini terbangun cepat, supaya akses kita untuk melepaskan Aceh Singkil dari daerah tertinggal, termiskin, satu-satunya di Aceh. Seperti barang-barang kami seperti hasil ikan kami mau dibawa ke Medan. Iya. Habis sekarang busuk. Merugikan banget ya Pak ya? Kalau ini dibawa ke Medan ya Sanika ya, ini makan waktu sampai perjalanan itu 15 jam. Ikan itu busuk dulu. Tapi kalau ini akses bisa, mungkin dari Medan itu dekat. Kita harapkan ya kan pemerintah provinsi, pemerintah pusat itu bisa menganggarkan cepat. Iya. Jadi paling tidak 2020 ini sudah fungsional. Jadi kayaknya Aceh ini skala prioritas itu memang harus daerah-daerah yang terpencil ya. Iya. Aceh Singkil ini kan sudah masuk dalam kategori daerah tertinggal. Yep. Harusnya konsentrasi pembangunan itu di Singkil. Justru karena jembatan ini selesai, saya rasa daerah tertinggal itu harus kita hapuskan. Iya Pak. Inilah aspirasi dari pemerintah daerah setempat terkait dengan mangkraknya pembangunan jembatan Kilangan. Tetap di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Kegiatan Muslim Ayub pada hari ini belum berakhir, karena masih ada kegiatan lain yang akan ia lakukan. Kali ini, ia akan mengunjungi masyarakat di Desa Manggis. Di desa ini ada 3 orang yang menderita penyakit tumor, dan 2 diantaranya sudah meninggal dunia. Salam. Ibu sudah berapa lama Ibu? 5 tahun. 5 tahun udah sakit. Apa yang Ibu rasakan saat ini? Denyut-denyut. Dia berpengaruh dengan mata lagi. Mata. Dan suara. Ada pengaruh. Susah sekali ya. Dia maksudnya susah rasanya, tidur pun tidak ada tenang. Tidur pun tidak, menahankan sakit. Pemerintah provinsi itu 20% dari dana Aceh itu kan 20% untuk kesehatan. Jadi rasanya, apalagi pemerintah Aceh ini kan free berobat, tidak bayar ya. Kita berharap itu. Nanti kita bawa ini, kita akan sampaikan ke pemerintah provinsi bagaimana menanggulangi cara penyakit ibu ini. Penyakitnya bisa penyakit menular, kita nggak tahu juga, makanya kita perlu observasi dalam kasus ini. Karena ya kan? Sampai 2 gitu kan Pak dalam satu kampung ini berdekatan. Dan ini katanya tadi kan 5 nih, 2 udah meninggal. Assalamualaikum. Jatuh dari Honda akibatnya, mungkin ini saraf ya. Sudah berapa lama ini? 6 bulan setengah. 6 bulan setengah. Jadi ke dokternya cuma 1 kali. Bapak takut ke dokter? Kenapa Pak? Pulang dari dokter terus meninggal katanya. Enggak lah. Masalah mati ini kan Allah yang menentukan sah. Ini pokok pangkalnya kan dia jatuh dari kendaraan, dari kereta. Kalau di sini katanya kereta, kalau di Jakarta bilangnya motor. Jadi ini susahnya Sanika ya. Ini adalah kita di kampung-kampung ini. Memang kita masih percaya juga dengan dukun-dukun itu. Tapi kan tidak selamanya. Kalau gini otomatis karena saraf. Terkecuali kemarin tiba-tiba terkena. Ya kan? Ini karena jatuh dia, kena saraf. Aku tanggung jawab untuk Mbak Abang Daud. Berarti Bapak udah yakin kan? Berarti yakin juga ke dokter ya Pak ya? Janji ya ke dokter? Udah kade-kade. Aku ke tema dulu, yang utama Bapak Enda.
langsung ambulan tukang bahasa. Belum biara, kadang-kadang ini dokter urusan masalah biaya aku tanggung jawab. Pak, tadi kayaknya nggak berani ya Pak Burhan ini ke ini ya? Ya takutnya begini, dia selama ini mungkin orang dari rumah sakit itu pulang meninggal. Itu aja yang jadi persoalan. Tapi saya udah yakinkan Bapak itu kan masalah umur itu kan Allah yang menentukannya. Kita akan fasilitasi nanti dengan motor ambulan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan penyakit itu memang hanya sarafnya aja terganggu, bukan lain-lain. Kalau saraf itu dibawa ke dukun, dibawa kemana, tidak akan bisa. Kasihan juga kan Pak keluarganya, jadi nggak ada yang cari nafkah ya Pak ya. Rasa bersyukur bahwa beliau masih mengingat kami, masyarakat kami, sehingga mau mendatangi warga yang sakit dan yang tertimpa musibah, beliau bantu. Keesokan harinya, Muslim Ayub kembali melakukan kegiatan di dapilnya. Muslim Ayub mengunjungi salah satu rumah tahanan di Kabupaten Aceh Singkil. Muslim Ayub juga menyempatkan diri untuk memberi pencerahan dan pengarahan kepada para warga binaan. Kita dapat berkumpul di lapangan rutan Singkil ini. Kami terus memperjuangkan PP 99. Alhamdulillah ini akan mencapai titik temu. Insya Allah lagi direvisi untuk supaya PP ini kita cabut dan semua bapak-bapak sekalian akan terbantu dengan pencabutan PP tersebut. Saya berharap lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Itu ada penilaian nanti dengan Karutan bagaimana Bapak bisa mendapatkan keringan hukuman dalam hal kita menjalani masa hukuman ini. Yakinlah bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang hadir di sini juga, kita teringat bagaimana anak kita tinggalkan. Saya sebenarnya sedih mengatakan demikian. Karena keluarga saya pun ada melakukan peredaran, ada menghisap, ada. Kemarin saya lihat, saya perhatikan dia melakukan maaf paman. Itu apa dimaafkan lagi? Karena klien dia sudah melakukan hal demikian sebenarnya. Akan tetapi apabila kamu keluar dari lapas ini, kamu harus berubah dan jangan lagi melakukan perbuatan yang tercela itu. Itu saya katakan. Ya kami mengharap seperti Pak Muslim sampaikan tadi ya, mudah-mudahan di 2018 ini ya bisa terrealisasi dan bisa kami nikmati hasil dari PP 99 itu. Dengan bubarnya ataupun dengan revisinya PP 99 itu kami bisa mendapatkan hak-hak kami yang selama ini yang nggak bisa kami dapatkan, Bu. Di Rutan Singkil ini banyak kekurangan, terutama masalah rumah dinas kan, masalah blok hunian, masalah masjid kita. Jadi itu sarana prasarana yang kurang memadai gitu kan. Mudah-mudahan dengan kedatangan wakil rakyat kita ini, ya, permasalahan-permasalahan yang ada di Rutan Singkil bisa dibicarakan di tingkat pusat nantinya. Muslim Ayub kembali bergegas ke lokasi pertemuan dengan para aparatur pemerintah desa. Pertemuan ini membahas mengenai prioritas penggunaan dana desa, partisipasi masyarakat, dan sanksi penyalahgunaan dana desa. Saya dapil sini, saya berhak dan bertanggung jawab untuk membangun Kabupaten Aceh Singkil ini lebih baik. Aceh Singkil ini adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Jangan dimarginalkan. Dalam rapat kerja pendapat dengan Kapolri, ini semua kawan-kawan di dapil kami mengatakan itu. Banyak memang persoalan-persoalan. Dan banyak oknum polisi dan kejaksaan mengambil uang dari dana desa tersebut, digertak-gertak.
kalian jangan takut, laksanakan, jangan mau memberikan apapun kalau kalian benar. Tapi kalau kalian salah, ya memberikan itu berarti kerjanya salah. Kalau tidak salah, tantang. Apa dasar kita memberi uang pada mereka? Saya selaku Kepala Desa Kampung Purwaga menyampaikan kalau bisa dana desa untuk 2018 ke atas kalau masih ada disetor untuk pengurusannya kepada kepala desa. 10 orang yang mengelola, dengan kepala desa lagi yang mengelola, Pak. Dikarenakan kami ini menjadi bulan-bulanan sebenarnya di desa. Karena jelasnya kami ini sering didatangi oleh oknum. Jangan gara-gara salah satu oknum kita menolak dana desa, jangan. Oknum ini yang harus kita laporkan. Pengelolaan dana desa ini pun harus transparan, saya katakan tadi. Panggil semua, kalau perlu panggil semua. Enda kepeng desa tahun enda mengket mi kampung enda begen. Enda pengeluaranna, enda. Saya rasa tidak ada masalah kalau itu. Muslim Ayub kembali menyerap aspirasi dari masyarakat di Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil. Dirinya menemui warga yang ingin menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi, yaitu adanya kasus sengketa lahan. Pak, tolong bawa penderitaan kami ini, ceritakan nanti sesuai tugas Bapak di Jakarta. PTD 5 Makmur di Singkil ini sudah membohongi negara, Pak. Termasuk kami sudah dirugikan. Kami minta tanah 2 hektar saja, dikejar-kejar kami dengan tangan besi, Pak. Perusahaan 19 tahun berproduksi di atas lahan negara kita ini, Pak. 19 tahun tanpa izin yang jelas, bebas leluasa, Pak. Solusinya adalah ada jalan keluar. Pas saat nanti kita bicara dengan Bupati bentuk tim agar menyelesaikan semua persoalan yang menyangkut dengan Eskampan. Mudah-mudahan niat baik kita ini bisa kita selesaikan dengan baik. Amin, ya. Pak. Assalamualaikum. Muslim Ayub juga membuat satu acara rutin setiap tahunnya. Kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kreativitas serta menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif seperti narkoba ini, bernama Turnamen Futsal Muslim Ayub Cup. Adik-adikku sekalian, yang juara jangan dulu berbesar hati dan yang kalah jangan dulu kecewa. Masih ada kesempatan tahun depan kita akan bertanding lagi di lapangan yang baik ini. Insya Allah pada turnamen Muslim Ayub Cup yang kedua akan kita tingkatkan pialanya lebih tinggi nilainya dan piala yang lebih besar lagi nanti. Muslim Ayub kembali melanjutkan kegiatan di dapilnya di Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil. Saudara-saudaraku, yang pertama merupakan lahan yang tidak boleh diganggu, termasuk kawasan ekosistem Lauser. Jadi sogenen batasnya udah jelas, dike batasnya. Untuk mengklaim samin udah bisa, harus jelasin dah, dike batasnya. Pak Muslim, kita sudah beberapa hari nih Pak mengikuti kegiatan Bapak selama berada di Dapil. Ini dapat dijelaskan Pak kepada masyarakat tujuannya apa sih Pak sebenarnya? Ya inilah yang sudah kita lihat. Anggota DPR itu memang sewajibnya jangan tinggal di Jakarta saja. Melihat bagaimana keadaan pemilih-pemilih dia,
orang-orang dapil dia yang ada di desa-desa. Kita doakan apa yang dicita-citakan dan apa yang akan dilakukan oleh Bapak Muslim Ayub ini dapat terlaksana dengan baik. Dan demikian pula pertemuan kita dalam acara Suara Dapil episode Daerah Pemilihan Aceh 1. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk selalu saksikan Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Saya Sandika sendiri, tim Suara Dapil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalam. Suara Dapil.